Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret Jakarta di minggu kedua sesudah Paskah. Menjadi orang Kristen itu enak. Kita sering mendengar ungkapan seperti itu, bukan? Entah apapun alasan enaknya itu. Namun orang seringkali lupa, menjadi orang Kristen bukan sekedar mengungkapkan kepercayaan kita di satu titik lalu tidak berbuat apa-apa lagi. Ada iman yang harus dipertahankan dan diperjuangkan sampai pada kesudahannya. Sekalipun apa yang terjadi tidak selalu kita pahami dalam hidup ini, namun percaya dan bersandar kepada Tuhan tetaplah kita pelihara dalam hidup kita. Ini menjadi pengingat buat kita supaya kita mampu mempertahankan hidup kita, bahkan dalam pergumulan kita yang terberat sekalipun. Kita harus tetap bersandar kepada Tuhan. Kita tahu bahwa hidup kita kini dan nanti sudah dijamin oleh Tuhan yang hidup, itu keuntungan terbesar kita. Harta yang mesti dipertahankan dalam hidup kita. Maukah kita bersandar kepada Tuhan di tengah pergumulan dunia? Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat, mari kita berdiri, mari puji Sang Raja dengan nyanyian syukur. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkam, berilah musikmu bergam, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, padukan suaramu, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bahwa kami mengerti firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Kita akan membaca Mazmur Pujian dari Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan 22 dan akan kita bacakan secara berbalasan. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan mengagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik. Semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian. Yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar, ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami. Seperti kami berharap kepadamu. Bumi dan langit pujilah yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia dan jalan-Nya tentu. Dukanya di Getsemani, wafatnya di salib, teladan bagi muridnya, menanggung yang pedih. Tiada kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu berulang
berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kekasih dalam Kristus, pemuda, taruna, dan anak-anak, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikiran kita, mohon bimbingan Roh Kudus, mari berdoa. Inilah hati dan pikiran kami yang siap menyambut sabda-Mu, ya Tuhan. Kuasailah kami dengan Roh-Mu, sehingga kami sungguh mendengar, dan oleh pertolongan-Mu, kami menyambut firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari kitab Mazmur 126, ayatnya yang ke-1 hingga ayat yang ke-6, yang menyatakan, Mazmur 126 ayat 1-6. Mazmur 126 ayat 1-6 yang menyatakan, pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita,
maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara, pemuda, taruna, dan anak-anak, sebagian besar perjalanan kita di tahun-tahun sebelum COVID adalah perjalanan yang dipenuhi dengan tawa, perjalanan yang dipenuhi dengan kegembiraan, kemakmuran, dan sejahtera. Indikatornya terlihat dari berbagai simbol, baik secara materi atau juga ada yang bisa pose-pose cantik di berbagai belahan dunia. Rumah-rumah ibadah termasuk gereja pun tak ketinggalan terus bersolek, membangun dengan megah setiap hari-hari raya gereja atau acara-acara di gereja terjadi atau dilakukan dengan megah hingga kerap kali melupakan esensi daripada hari-hari raya tersebut. Lalu datanglah corona, melanda dunia dan juga negeri kita. Semua belahan dunia diterpa masalah krisis kesehatan yang memicu krisis juga di berbagai bidang. 1 tahun lebih, saudara-saudara, kita masih ada di dalam lingkaran pandemi. Kita masih berteman dengan kecemasan, kegelisahan, dan rasa takut, sehingga salah satu media nasional di negeri ini pada tanggal 12 April 2021 mempunyai headline yang menunjukkan hal tersebut dengan judul "Pandemi Pukul Mental Kaum Muda". Betapa seriusnya, saudara-saudara, Bapak Ibu kekasih, dampak pandemi ini. Banyak usaha dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, juga tiap-tiap anggota masyarakat, tiap-tiap kita untuk pulih kembali. Baik kesehatan kita untuk sehat dan juga ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi tetap saja saudara-saudara kita seperti pelari. Ada yang terengah-engah, ada yang mulai kewalahan, bahkan ada yang sudah mulai kehabisan tenaga. Padahal kita belum finish. Secara alami timbul pertanyaan, saudara-saudara, sampai berapa lama kita seperti ini? Kapan pandemi ini berakhir? Apakah krisis ini masih berkepanjangan? Bapak Ibu, saudara-saudara kasih,
situasi Israel tidak persis sama. Tetapi di dalam situasi kita saat ini, kita bisa berkaca dari apa yang dialami oleh orang Israel. Melalui Mazmur 126 ini, saudara-saudara, sungguh firman Tuhan ini adalah obat yang dapat melegakan jiwa. Karena di dalam Mazmur ini membawa pesan harapan yang sangat kuat bagi kita, seperti pada orang Israel yang juga mengalami situasi yang sulit. Di dalam bacaan ini, saudara-saudara, pemazmur mengingatkan orang-orang Israel, mengingatkan kita akan kasih karunia Tuhan, akan kebaikan Tuhan, seperti yang tadi dinyanyikan oleh keluarga di Muhau, Petambunan. Tuhan itu baik. Kita dan orang Israel juga diingatkan juga akan berkat Tuhan yang luar biasa dalam perkara-perkara di masa lalu, dalam hidup mereka. Bagaimana Tuhan membebaskan mereka, bagaimana Tuhan membawa mereka pulang dari pengasingan di Babel, sehingga mereka dapat beribadah ke Sion. Dan mereka dapat pulang dengan sukacita, dengan kegembiraan. Mulutnya dipenuhi dengan puji-pujian. Bahkan saudara-saudara, mereka menjadi kesaksian di antara bangsa-bangsa di dalam bacaan ini, bahwa Tuhan telah melakukan perkara besar bagi Israel. Bukankah firman Tuhan ini juga pengingat bagi kita di saat masa kini? Ketika masih ada kelesuan, masih ada air mata. Seperti di dalam bacaan ini digambarkan dengan tanah gurun Negev di ayat 4b. Gambaran gurun Negev itu menunjukkan kesulitan, tantangan, air mata, kesusahan, dan penderitaan. Tetapi kita dapat percaya bahwa Tuhan Yesus yang telah mengalahkan segala kuasa, bahkan kuasa maut pun adalah Tuhan yang sama, yang masih akan melakukan perkara-perkara di dalam hidup kita, perkara besar ataupun perkara kecil seperti di masa lalu. Tuhan masih tetap baik. Tuhan masih penuh dengan kasih. Dia yang akan melepaskan dahaga kita. Dia yang akan menolong dan memulihkan kita. Begitu kalimat pemazmur di ayat 4a. Pertolongan, pemulihan, dan kasih karunia itu diberikan ketika kita berseru, ketika kita berharap, bahkan ketika kita bergantung kepadanya. Yang kedua dari firman Tuhan ini, saudara-saudara, mendorong Israel, mendorong saudara dan saya, agar kita tidak hanya menunggu, tetapi bagaimana sikap menunggu tersebut. Menunggu pemulihan, menunggu pertolongan daripada Tuhan. Apa yang dilakukan Israel? Yang dilakukan oleh Israel adalah mereka beribadah. Dalam perjalanan ziarah mereka, saudara-saudara, bukan satu perjalanan yang mudah ke Yerusalem. Tetapi di dalam perjalanan itu mereka tetap memuji Tuhan. Tetap dalam sukacita dan kegembiraan.
Itu berarti saudara-saudara bagi kita saat ini, ketika hidup tidak menunjukkan kepastian, maka kedekatan dan keintiman dengan Tuhan adalah jawaban yang paling logis untuk dilakukan. Beribadah dalam tanda kutip, saudara-saudara, adalah respon bagi orang beriman yang tunduk pada kebesaran Tuhan sekaligus meyakini akan kasih setia Tuhan, yang pasti akan mengerjakan perkara-perkara indah, yang pasti akan mengerjakan berbagai karyanya di dalam hidup kita, guna membarui hidup saudara dan saya, membarui kehidupan dunia bahkan negeri kita. Dengan pengharapan ini, saudara-saudara, memberikan kita semua motivasi untuk terus berupaya, untuk terus berusaha, untuk terus bekerja, untuk terus melayani, untuk terus berkomitmen menabur benih di dalam perjalanan kita. Biarpun terkadang ketika kita menabur benih, kita masih dalam keadaan yang tertekan dan tidak terlihat titik terang sekalipun. Ketika kita menabur benih, kita masih tidak berdaya. Tetapi dengan mengingat hal-hal baik yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita di masa lalu, mengingat apa yang telah Tuhan anugerahkan di masa-masa lalu, kiranya kita bisa terus berjalan. Mungkin kita menyamai dengan air mata, namun dengan berbagai pengalaman iman, kelak kita akan panen dengan janji Tuhan, bahwa Ia hadir dan terus berjalan bersama-sama kita. Paling tidak panen yang jelas selama 1 tahun lebih ini adalah hubungan kita yang semakin intim, semakin kuat, dan semakin dekat dengan Tuhan, dan membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Panen yang lain adalah kedekatan hubungan yang semakin intens dengan keluarga kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan teman-teman sepersekutuan walaupun mungkin masih secara virtual. Di mana tahun-tahun sebelumnya mungkin itu tidak kita lakukan karena kita begitu sibuk dengan berbagai hal. Panen yang lain adalah kesadaran baru bahwa hidup ini indah. Hidup ini dipenuhi anugerah Tuhan dengan beragam kemungkinan, di mana banyak orang mendapat peluang dan mendapat kesempatan baru untuk menunjukkan bagian berkat Tuhan di dalam hidup kita. Yang lain timbul kepekaan sosial, kepedulian yang terasa lebih giat dalam aksi-aksi sosial sebagai wujud daripada kasih Tuhan, terutama bagi mereka yang berkekurangan, mereka yang menderita, mereka yang susah karena berbagai bencana dan juga karena dimarginalkan. Sungguh saudara-saudara kasih dalam Kristus, inilah satu perjalanan spiritual yang baru.
yang kita harus akui membuat kita bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat. Dan sebagai gereja, kita dibarui supaya kita lebih tekun, supaya kita lebih teguh, supaya kita lebih giat dalam pekerjaan Tuhan sekarang ini. Bahkan juga di masa-masa yang akan datang. Kita juga dibarui supaya kita lebih bersandar dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, Sang Sumber hidup, Penebus dan Juru Selamat, yang masih memiliki rencana-rencana indah bagi saudara dan saya, bagi gereja Tuhan, yang ingin menggunakan saudara dan saya untuk kemuliaan namanya di masa kini dan di masa depan. Amin. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Berserah kepada Yesus, ku berikan diriku. Beri kasih-Mu dan kuasa-Mu, ya berkati anakmu. Aku kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemuda, taruna, dan anak-anak, mari kita berdoa. Firman-Mu menguatkan kami. Di tengah kami masih dilingkari pandemi COVID-19 dan berbagai kesusahan-kesusahan, karena bencana alam, karena krisis finansial,
krisis kesehatan secara global. Bahkan di tengah-tengah pergumulan kami, kelesuan, hilang harap, kami bersyukur Engkau menyapa kami dengan firman-Mu ya Bapa. Mengingatkan kami untuk tetap menaruh percaya dan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ketika Engkau dekat, maka kami percaya kami akan bertahan di tengah gumulan dan beban berat macam apapun. Dengan janji Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami untuk tidak bersangsi dan tidak berkesah, dan menyingkirkan kesuraman jiwa, karena Engkau Tuhan yang baik, yang tetap baik, yang amat sangat baik, yang tidak pernah berubah kasih setia-Mu kepada kami. Baik sebagai bangsa dan negara, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada setiap orang yang telah berusaha dan berupaya untuk menyelesaikan krisis yang ada di tengah-tengah dunia ini dan di tengah-tengah bangsa kami. Pemerintah kami dan seluruh jajaran yang ada, baik di pusat-pusat kota maupun di pelosok-pelosok. Engkau senantiasa berkati dan kuatkan mereka. Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran Kabinet, gugus tugas COVID-19, para tenaga kesehatan di rumah sakit, di puskesmas, ataupun di tempat-tempat di mana mereka memberikan waktu, tenaga, dan kemampuan mereka supaya bangsa, masyarakat, bangsa kami ini dapat cepat pulih. Dengan proses vaksinasi yang berlangsung, Tuhan berkati. Arahkan kami supaya dapat mengikuti arahan yang telah pemerintah kami tetapkan, menjaga diri dengan prokes yang ada, dan mengikuti vaksinasi yang disiapkan, sehingga masyarakat kami memperoleh kekebalan kesehatan dan kami dapat pulih kembali untuk melanjutkan kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga gereja-Mu yang terus berdaya upaya menjadi bagian dan memberi kontribusi di dalam pelayanan-pelayanan baik di tengah-tengah jemaat maupun bagi masyarakat. Secara khusus Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Majelis Sinode, Musyawarah Pelayanan Jakarta Timur, GPIB Jemaat Nasaret, seluruh warga jemaat, majelis jemaat, unit-unit misioner, pegawai kantor majelis jemaat, kiranya kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagaimana yang Tuhan inginkan. Sehingga ketika kami menantikan pemulihan dan dalam penantian ini, kami bersikap positif dalam tindakan-tindakan yang konkret. Kami tidak hanya menunggu dan menantikan dalam pertanyaan dengan keluhan-keluhan, tapi kami dapat menunjukkan kerja dan karya kami untuk terus berdaya, berusaha, dan berupaya
Secara khusus ya Bapa, kami dapat bergandengan tangan untuk membantu saudara-saudara kami yang saat ini mengalami bencana alam di NTT, NTB, dan Provinsi Jawa Timur. Tuhan tolong mereka, Tuhan tetap ada bagi mereka, serta berikanlah mereka anugerah dan kasih karunia-Mu, sehingga mereka dapat menata kembali hidup mereka, membangun kehidupan mereka dengan pengharapan bahwa Tuhan akan mencukupi apa yang mereka perlukan dan butuhkan. Hiburkan dan kuatkan mereka ya Bapa di surga. Begitu juga bagi kami sebagai jemaat Nazaret. Bagi mereka yang bergumul, Tuhan ada bagi mereka. Bagi mereka yang sudah lanjut usia, Tuhan beri sukacita dan damai sejahtera. Bagi mereka yang terbaring dalam kelemahan tubuh, baik karena sakit yang telah lama mereka alami, maupun karena terpapar COVID-19 di rumah maupun di rumah sakit. Mereka yang dalam pemulihan, ingatlah akan mereka ya Bapa. Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Supusepa, Bapak Pratasik, Ibu Els De Fretes Ratulangi, Adik Mirel Priscilla Eluama, Ibu Novita Setiadi Adam, Saudari Monika Agustina, Ibu Maya Werinusa Runtuwene, Ibu Yudit Tambunan Marlisa, Bapak Rega, Ibu Titin Nugroho Sayid Suyut, Bapak Deni Adam, Ibu Rin De Fretes, Bapak Butar-Butar, Ibu Teli Wenas Pelealu, Ibu Poyo Ole, Ibu Syane Lantang, Bapak Niko Palar, Adik Nindi, Bapak Diaken Doni Din di Rumah Sakit Mitra Keluarga, anak Josia Luntungan, putra dari keluarga Luntungan Waturandang di Rumah Sakit Pondok Indah, Bapak Victor Mamusung, orang tua dari Diaken Mikel Mamusung di Rumah Sakit Pertamina Pusat, Keisha Lumi di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Kami yakin dan percaya ya Bapa, Engkau tabib di atas segala tabib. Lawatan dan kasih karunia-Mu ya Yesus, kiranya menjadi pemulihan dan kesembuhan, topangan dan kekuatan baru bagi kekasih-kekasih kami ini. Bapa yang penuh pengasihan, kami menyerahkan juga pergumulan kami sebagai jemaat Nazaret mengenai tanah waru dalam penyelesaian yang sedang dan telah dilakukan. Kiranya di dalamnya rancangan Tuhan boleh berlaku menurut kasih karunia-Mu, sehingga jemaat Nazaret dapat berhikmat untuk menyelesaikan pergumulan tanah waru ini. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan, kemurahan, kasih setia, dan pertolongan yang boleh kami alami hari lepas hari. Terima kasih juga karena Engkau telah menghadirkan pelayan-pelayan-Mu untuk melayani di dalam ibadah keluarga secara live streaming pada hari ini. Tiap-tiap mereka Engkau kenal dalam pelayanan mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka. Tuhan lindungi dan pelihara mereka dan keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh harapan-harapan kami, pergumulan-pergumulan kami, bahkan kami menyerahkan seluruh hidup kami
hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam 1 Tawari 29 ayat 14 yang menyatakan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umat-Nya oleh karena kemurahan-Nya. Melalui pengorbanan Putra Tunggal-Nya, ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang
yang sombong direndahkannya, yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Bapa Surgawi, kami telah kumpulkan persembahan ini sebagai ungkapan syukur atas kemurahan hati-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir. Semoga persembahan kami ini berguna dalam memuliakan nama-Mu di dunia ini. Bapa, ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Warta Jemaat, ibadah keluarga 14 April 2021. Mohon perhatian saudara-saudari untuk beberapa informasi yang penting sebagai berikut. Ibadah Pelkat PKP Gabungan. Ibadah PKP Gabungan akan dilaksanakan pada hari Kamis 22 April 2021 pukul 19 atau 7 malam melalui aplikasi Zoom. Tema ibadah Pelkat PKB Gabungan adalah Who Am I? Dengan pemberita firman Pendeta Frida Kapoh Sambuaga. Dimohon anggota Pelkat PKP Nazaret untuk dapat mengikuti ibadah yang dimaksud dan turut mengapresiasikan peringatan Hari Kartini. Peduli Nusa Tenggara Timur. Menyikapi kondisi bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, khususnya pada daerah-daerah yang terkena dampak akibat bencana alam, maka Majelis Jemaat melalui Komisi Germasa GPIB Nazaret terpanggil untuk memberikan bantuan berupa pakaian layak pakai untuk disumbangkan sebagai bentuk kepedulian serta pelayanan kami. Untuk maksud ini, kami mengajak seluruh warga jemaat GPIB Nazaret melalui sektor-sektor serta pelkat-pelkat untuk dapat berpartisipasi dengan mengumpulkan pakaian layak pakai ke kantor majelis jemaat setiap hari kerja atau melalui Bapak Yan Daulima dengan nomor HP 0812 1856 2592 dan Bapak Albert Lopati dengan nomor HP 0821 2483 8902. Sumbangan pakaian dan natura kami tunggu sampai dengan hari Sabtu 17 April 2021. SMJ Triwulan 4 2020-2021. Sidang Majelis Jemaat Triwulan 4 Januari, Februari, Maret 2020 sampai dengan 2021 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 24 April 2021 pada pukul 13 sampai dengan pukul 15 secara virtual atau Zoom. Lowongan kerja. GPIB Jemaat Nazaret membutuhkan tenaga pegawai kantor dengan syarat pria atau wanita berusia maksimal 40 tahun, beragama Kristen, pendidikan minimal S1, diutamakan jurusan manajemen dan administrasi, pengalaman kerja minimum 3 tahun di level manajerial atau kepala bagian, menguasai dan mahir mengoperasikan komputer, aplikasi MS Office, komunikatif, berbadan sehat dengan melampirkan keterangan dokter, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, berdomisili di Jabodetabek dan sekitarnya.
Surat lamaran dilengkapi dengan pas foto ukuran 4x6, dikirimkan ke kantor Majelis Jemaat GPIB Nazaret, Jalan Sunan Derajat nomor 27 sampai dengan 29, Kelurahan Jati, Jakarta Timur, atau melalui email ke nazaret.gpibjakarta@gmail.com dengan subjek atau title Loker Pegawai. Pemberita firman pada malam hari ini, Pendeta Margareta Manalu Ngefak, Pendeta Non-Organik GPIB. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kasih dalam Kristus, mari berdiri. Kembalilah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Tuhan pimpin anakku agar tidak tersesat akan jalan seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh bila hidup menekan. Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Jemaat kasih Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.